Shalom. Perkenalkan, nama saya Grace Evelyn Dewis, NPM 1215-5201-220059, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku atau disingkat dengan UKIM. Tugas pengantar teknik informatika atau PTI. Di sini saya akan membahas tentang teknik informatika dan komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. A. Pengertian komputer. Istilah komputer pertama kali muncul dari bahasa Latin, yaitu computer, yang berarti menghitung. Pengertian dari komputer ini sendiri adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk menerima data mentah sebagai input lalu melakukan pemrosesan dengan menggunakan sebuah instruksi atau program sehingga dapat menghasilkan sebuah output atau biasa disebut langkah komputer. 1. Teknik informatika. Teknik informatika merupakan salah satu jurusan yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dan perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah, di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. B. Manfaat komputer. Sering berkembangnya zaman, segala aktivitas yang dilakukan manusia dapat dipermudah dengan munculnya berbagai penemuan baru yang diciptakan para ahli komputer dan ahli teknologi. Manfaat komputer bagi manusia. 1. Menjadi sarana komunikasi. 2. Membuat pekerjaan lebih mudah. 3. Sebagai penunjang pendidikan. 4. Sebagai penunjang bisnis. 5. Sebagai media hiburan. 6. Sebagai gudang informasi. 7. Dapat mempercepat pekerjaan. 8. Sebagai alat kontrol. 9. Media pembuat konten. Dan ke-10. Media utama bagi programmer. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. Information and Communication Technology atau disingkat ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIC mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah. Mesin proses informasi. Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat atau disingkat UPP. Pada komputer dan fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator, hanya perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras. 5. Klasifikasi komputer. 1. Komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan sebagai contoh.
Komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, menghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Komputer ini banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. Komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. 3. Komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah untuk menghasilkan data kualitatifnya. 6. Revolusi Internet. Pada abad ke-20 Masehi, mulai muncul komputer dan semakin canggih, juga berkembang pesat di abad 21 Masehi. Sering perkembangan pesat komputer di dunia. Di abad 21, internet berkembang pesat. Telah terjadi revolusi internet di abad 21 yang merubah secara drastis sistem kehidupan umat manusia di berbagai bidang, termasuk di bidang pergaulan, informasi, berita, perdagangan atau bisnis, dan lain-lain. Pengguna internet semakin bertambah banyak jumlahnya di seluruh dunia, bukan hanya di perkotaan saja, karena di desa terpencil pun banyak pengguna internet. Sekian dan terima kasih.